Habis olahraga, biasa kegiatanku olahraga sama dengerin. Aku suka dengerin di YouTube itu sekarang ceramahnya Gus Baha. Ternyata Gus Baha tidak hanya menjadi pembicaraan para santri, para kiai atau juga sesama ulama. Tetapi Gus Baha ternyata juga menjadi pembicaraan oleh para tokoh budayawan, politikus, dan juga artis. Ada Anang Hermansyah, mantan DPR, ada Sujiwotejo Nioleto, seorang budayawan, ada juga Gus Miftah, Deddy Corbuzier, Ahmad Dhani, seorang musisi. Meskipun dijuluki sebagai kiai kampung, akan tetapi Gus Baha ini mempunyai pemikiran yang sangat global, beda dengan para kiai yang lainnya. Yuk kita simak apa kata para tokoh tadi yang saya sebutkan itu. Habis olahraga, biasa kegiatanku olahraga sama dengerin. Aku suka dengerin di YouTube itu sekarang ceramahnya Gus Baha. Itu aku lagi sering dengerin, tiap hari aku dengerin banyak hal-hal yang luar biasa dari ngajinya Gus Baha yang aku lihat di YouTube. Jadi itu kegiatanku juga hari ini. Dalam minggu-minggu ini aku akan terus mau ngaji sama Gus Baha tapi lewat YouTube, karena aku nggak kenal beliau. Tapi aku sangat hormat karena kepandaian beliau. Aku selalu dengerin ceramahnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan Gus Baha. Lu Gus Baha udah pernah ketemu? Belum, makanya. Bukannya dia susah ya? Nggak mau ya? Ya dia memang nggak cari popularitas ya dia kan. Kalau mau ketemu ya ke sana, ke rumahnya. Tapi udah pernah ketemu? Belum. Tapi sebenarnya menurut gue Islam itu simpel. Lu jalanin sholat, puasa, cukup ya, Pak Sofyan, cukup kan? Dan AirPod itu bukan hanya untuk dengerin musik loh. Gua kalau dengerin lu lagi ngomong, ya kan? Kadang-kadang kan lu ada tuh di acara mana ngomong, udah gitu dengerin Gus Baha, Cak Nun. Gua selalu malam-malam tuh biasanya kalau misalnya udah nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur jam 12 udah lewat nggak bisa tidur, gua dengerin. Ini maaf nih, gua lagi seneng dengerin Gus Baha, bukan Anda, maaf. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa. Karena Gus Baha juga guru saya, Pak. Oh ya, Aman, Pak. jadi aman ya. Aman. Maaf nih, saya dengerin Gus Baha belakangan nih, gitu. Karena menurut saya ini seorang kiai kampung ya, kiai desa Kiai yang kampung berwawasan internasional. Global lah. Itu kira, dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang gimana ya, itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh keren gitu, Masuk akal. gitu. Jadi agama ini dibawa sebagai suatu yang Relax. iya, gitu. Enjoy gitu loh. Enjoy. Jadi gitu. agama itu tidak hanya nakut-nakuti. Benar. Gue memang punya Bahkan saya sering bilang, ngaji sama Gus Baha itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seolah-olah semua orang berpotensi surga. Itu Gus Baha. Betul. Gue memang punya kelemahan satu, Gus. Gue memang punya kelemahan untuk baca Al-Quran. Gue jujur aja ngomong sama lu. Ini gue nggak pernah buka juga. Gue kan disleksia ya. Tapi kan dulu kita sempat belajar Iqra. Iya, itu ya, gue baca bahasa Indonesia aja tuh kata-katanya kan bulak-balik gitu ya. Jadi gue tuh agak sulit sekali. Tapi gue dengerin itu di YouTube gitu ya. Gue dengerin cara gue belajar, gue dengerin dari YouTube. Tapi yang memang saat ini yang gue paling senang dengerin itu adalah ketika para pemuka agama kita tuh lagi ngomongin tentang persatuan, lagi ngomongin. Gue pernah denger Gus Baha malah ngomongin tentang COVID. Itu menarik loh. Iya. Jadi dia sempat ngomong katanya kalau orang itu belajarnya geologi terus tiap hari nanti takut kalau gunung meletus. Kalau orang bacanya ilmu perbintangan takut komet jatuh. Kalau orang bacanya tentang berita COVID terus bisa matinya karena takut COVID gitu kan. Bukan karena COVID-nya, karena ketakutannya. Iya. Habis dengar itu saya kena COVID. Berarti ada ketakutan dengan COVID ya, Pak ya? Ketakutan dengan COVID ya? Kena malah ya. Ya. Artinya proses belajar lu kan nggak berhenti. Nggak pernah berhenti. Dan saya menyarankan kepada semua orang. Saya kan bilang, udahlah, Dad. Sama siapa bro? Semuanya. Sama Gus Baha barangkali kadang-kadang juga mendengarkan Ustadz Abdul Somad. Oh iya. Ustadz Hidayat. Dan saya nggak ada masalah. Maka saya pernah mengatakan sama Dedi, saya
memberikan hormat saya kepada siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama ini. Dari gerakan manapun, dari ustadz model manapun. Karena nggak mungkin semua ustadz itu sama. Ya, pasti modelnya, gayanya, cara pembawaannya, atau Cara ilmunya pun penyampaiannya. kadang-kadang ada bedanya kan. Ya kan saya bilang sama kamu, kalau saya mah apa tuh gitu. Kalau saya kan mencoba memaksimalkan sedikit yang saya miliki. Bedalah dengan kealiman Gus Baha, dengan Sekarang ada kiai yang bagus namanya Gus Baha. Harus dikasih forum di TV One. Gus Bahaudin, Ahmad Bahaudin Nur Salim. Itu bagus, Pak. Jadi gini, orang kikir itu sebutan dari ahli-ahli fikih. Menyebut kikir, Pak Karni kikir. Orang tasawuf tidak berkonsentrasi pada orang kikir, tapi orang tamak. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang yang berharap, tidak ada orang yang tamak, nggak akan menyebut orang itu kikir. Kenapa ada orang kikir? Karena ada orang yang berharap. Maka ahli tasawuf berfokus pada orang yang berharap. Nah saya karena orang tasawuf, saya berharap kayak ini gitu loh. Kenapa ada pemimpin tamak? Karena rakyatnya rakus. Itu jodoh. Sehingga waktu proses pemilihannya dan lain sebagainya mudah disogok dan lain-lain sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang rakus. Oh gini juga, gini kalau sanad yang sepemahaman saya, sanad yang didorongkan, yang diajarkan oleh Gus Baha adalah sanad ilmu tentang pemahaman pemahaman Islam dari orang-orang dulu. Sangat penting karena kita harus belajar dari mereka. Tapi tidak semua orang punya akses itu. Kadang-kadang orang sing lahirnya neng kuto, kancaku lahirnya neng kuto nggak pernah belajar seperti itu, setengah mati dia. Ada satu sanad yang sangat penting dalam hidupnya juga, yaitu sanad pengalaman. Semua pengalaman dalam hidupmu yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kamu mengalami sesuatu. Itu yang Simbah ngomong tentang kedaulatan. Sanad pengalaman yang diberikan Tuhan jangan kau lupakan. Karena pengalaman itu ilmu langsung dari Tuhan. Kalau kamu bisa menggali ilmunya di situ. Semua konstruksi ilmu pasti ada aksiomanya. Aksioma itu dasarnya di mana. Gus Baha mengajak agar kamu tidak hidup sendiri dari pengalamanmu tok. Ayo kamu belajar dari apa yang masa lalu juga, diolah, dipaski kalau zaman saiki seperti apa, karena tidak semua teraplikasi. Lagi-lagi ada ilmu, ada penerjemahan juga. Ya Simbah ngajak memberi itu karena tidak semua orang punya akses. Kalau Gus Baha, ada loh ini bahannya, kenapa nggak kamu ambil? Yang punya akses terhadap bahan itu pelajari sebanyak-banyaknya. Yang susah pelajari hidupmu sesungguh-sungguhnya. Oke kawan, itulah tadi pujian-pujian yang diberikan pada Gus Baha. Mereka adalah orang-orang yang cerdas dan mampu berpikir dengan baik. Jika kita sebagai orang awam tak mampu memuji Gus Baha, ya paling tidak jangan merendahkannya. Jika kita sampai merendahkan pada Gus Baha, bisa jadi itu bukan kesalahan apa yang disampaikan Gus Baha, tapi bisa jadi itu kesalahan cara berpikir kita. Sekian dari saya. Bila kawan suka dengan channel ini, silakan subscribe dan like. Assalamualaikum.